Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sukacita yang luar biasa pada malam hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam Lentera Malam. Dan pada malam hari ini bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Christian Tanduklangi dengan tema Manusia hampir sama seperti Allah. Dan juga bersama-sama pada malam hari ini kita akan diiringi dalam pujian oleh saudara-saudara kita Betrimiati Kalalinggi dan juga Eljire. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat dan kuat, dan mari kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, bagi saudara-saudara yang belum subscribe channel YouTube Solidia Orante Pao, silakan dinyalakan loncengnya dan juga boleh membagikan linknya kepada saudara-saudara kita agar semakin banyak saudara-saudara yang boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian anugerah terindah. Tak pernah bisa sendiri ku jalani hidup ini, sungguh ku perlu tuntunan darimu Tuhan. Senang yang aku rasakan di hari-hari hidupku, itu kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau Allah sumber hidup, Kaulah Tuhanku yang baik, menyediakan semua bagiku, melepaskan beban hidupku. Yesus, Kaulah yang berarti di setiap langkah-langkahku. Kau berikan anugerah terindah di dalam kehidupanku. Ku ada dan hidup sampai saat ini karena kasih-Mu membimbingku terus. Senang yang aku rasakan di hari-hari hidupku, itu kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau Allah sumber hidup, Kaulah Tuhanku yang baik, menyediakan semua bagiku, melepaskan beban hidupku. Yesus, Kaulah yang berarti di setiap langkah-langkahku. Kau berikan anugerah terindah di dalam kehidupanku. Ku ada dan hidup sampai saat ini karena kasih-Mu membimbingku terus. Engkau Allah sumber hidup, Kaulah Tuhanku yang baik, menyediakan semua bagiku, melepaskan beban hidupku. Yesus, Kaulah yang berarti di setiap langkah-langkahku. Kau berikan anugerah terindah di
kehidupanku. Ku ada dan hidup sampai saat ini karena kasih-Mu membimbingku terus, karena kasih-Mu membimbingku terus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, satu sukacita kita boleh bersama-sama pada malam hari ini dalam Lentera Malam. Dan sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau senantiasa membimbing kami terus dalam hidup ini. Dan itulah anugerah terindah bagi kami sebagai makhluk-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap saat yang boleh kami lalui untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan dan terlebih keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan di dalamnya Tuhan mendandani kami dengan berbagai anugerah, dengan berbagai berkat. Juga kesempatan bagi kami untuk boleh berbagi bersama, bersekutu bersama pada malam hari ini. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua dan biarlah hanya kekuatan hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau telah membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian Mazmur yang menjadi firman Tuhan kita renungkan pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 6. Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Manusia hampir sama seperti Allah. Ini judul yang sepertinya agak sedikit mengerikan dan sepertinya terlalu besar, tetapi ini dikutip dari firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteks Toraja. Ada sebuah keyakinan dalam diri orang Toraja yang diwariskan secara turun-temurun dari kepercayaan leluhur kita, yang percaya bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk ilahi yang diciptakan di langit dan dia diutus ke dalam dunia untuk menjalani kehidupannya, untuk melaksanakan segala aturan aluk dan pemali. Dan setelah dia menyelesaikan semuanya, ketika tiba saatnya dia akan kembali ke langit. Dia dianggap
dan diyakini sebagai makhluk yang mitis. Dan karena itu ketika dia kembali ke langit, orang biasa mengistilahkan membali puang. Kembali menjadi dewa, kembali menjadi yang ilahi. Saudara-saudara, tentu paham seperti ini tidak bisa untuk diadopsi begitu saja dan diterima secara bulat-bulat. Tetapi ada satu bagian yang kemudian boleh kita sandingkan dan kita renungkan ulang bersama-sama pada malam hari ini, ketika firman Tuhan mengatakan engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Jadi kalau orang Toraja dari zaman dulu mengatakan bahwa manusia itu adalah ilahi adanya, itu terkoreksi oleh firman Tuhan dan mengatakan bahwa oh tidak, pada dasarnya dia tidak ilahi, tetapi dalam diri manusia ada sebuah wibawa ilahi yang diberikan. Ada sebuah kuasa ilahi yang diberikan kepada manusia. Jadi dalam hal ini memang apa yang terwariskan kepada kita harus diturunkan. Tetapi tidak menjadi sangat turun dan kemudian kita boleh mengatakan, apalah kita manusia ini. Orang Toraja mengatakan, uluri dika melotong dari di sana tahu. Kita senantiasa sering memandang diri kita hina, rendah atau orang lain rendah dan hina. Karena firman Allah sendiri menegaskan bahwa Allah membuat manusia hampir sama seperti Allah. Jadi tidak ada dimensi ilahi dalam diri kita. Kita bukanlah yang ilahi. Tetapi di dalam diri kita ada sebuah wibawa yang Tuhan letakkan, yang Tuhan berikan. Dan di dalam diri kita ada wibawa ilahi yang diletakkan di dalam kemuliaan Allah. Kalau seperti itu, apa yang dapat kita pelajari dari kenyataan ini bahwa sesungguhnya kita bukanlah orang yang dicipta sembarang dicipta. Dan bahkan sering dikatakan manusia adalah mahkota ciptaan. Dan bahkan dikatakan hampir sama seperti Allah. Dimensi ilahi itu ada sebagai karunia Tuhan kepada kita yang tunduk di bawah kuasa Allah, sang ilahi yang sesungguhnya itu. Kalau begitu apa yang dapat kita pelajari dari semuanya? Yang pertama, saudara dan saya, mari kita menjaga harkat kita sebagai manusia yang diciptakan hampir sama seperti Allah. Di dalam diri Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, ada sebuah wibawa ilahi yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Jaga itu. Setiap kali kita hendak mengatakan sesuatu, apakah apa yang saya katakan ini merupakan ekspresi dari seseorang yang diciptakan hampir sama seperti Allah? Ataukah jangan-jangan kemudian iblis mengatakan, oh tidak, dia diciptakan bukan hampir sama seperti Allah, tetapi dia diciptakan hampir sama seperti kami, iblis ini. Karena tutur kata kita yang tidak terjaga, yang menyakiti orang lain, yang tidak memuliakan Tuhan. Hai makhluk-makhluk mulia yang sedang berhimpun pada malam hari ini, yang menyaksikan acara ini, yang mengikuti acara ini. Betapa mulianya engkau. Jagalah harkatmu sebagai yang dicipta hampir sama seperti Allah. Itu perenungan yang pertama. Yang kedua, setiap kali saudara-saudara melihat orang lain, entah siapapun, suami, istri, saudara, orang tua, anak, tetangga, mungkin saingan barangkali dalam dunia politik, ekonomi atau dunia sosial, atau orang yang mungkin di jalan tanpa mempedulikan pakaiannya barangkali karena dia adalah orang yang dengan gangguan jiwa, atau dia adalah seorang pengemis, atau kau melihat seorang yang kaya raya, ingatlah bahwa mereka dicipta hampir sama seperti Allah dan ada dimensi ilahi dalam dirinya. Ketika tampak bahwa dia itu di mata manusia lebih rendah daripada orang lain, daripada diri kita, berhati-hatilah karena di dalam dirinya ada sebuah wibawa ilahi yang diletakkan. Jangan sampai karena kita merasa bahwa saya lebih dari orang lain dalam perhitungan manusia sehingga kita merendahkan orang lain. Karena pada saat yang sama kita menginjak-injak martabat orang lain dan pada saat yang sama pula kita begitu hina di hadapan Tuhan.
Padahal kita adalah orang yang dicipta hampir sama seperti Allah. Itu hal yang kedua. Dan yang ketiga, ketika pada malam hari ini, saat ini saudara-saudara merasa tekanan hidup yang sungguh luar biasa, senantiasa gagal dalam kehidupan ini, selalu dikecewakan atau merasa kecewa, merasa tersakiti, selalu berhadapan dengan begitu banyak tantangan. Jangan kemudian saudara-saudara menjadi menyerah, lalu kemudian tidak termotivasi lagi untuk hidup ini. Ingatlah bahwa di dalam dirimu wibawa ilahi itu diletakkan. Wibawa ilahi yang seperti apa? Yang dapat mengubah segala yang kacau, tidak terbentuk dan kosong menjadi sungguh amat baik. Seperti apapun hidupmu dan sepahit apapun saat ini kehidupanmu, tetapi sesungguhnya di balik itu harkat sebagai manusia yang dicipta, dibentuk hampir sama seperti Allah. Seharusnya kita membangun sebuah optimisme bahwa saya bisa mengatasi ini, saya bisa melakukan ini, saya bisa mencapai ini, saya bisa menggapai itu. Jangan menjadi menyerah dalam kehidupan ini karena satu dua tantangan, karena satu dua pembenci, karena satu dua yang nyinyir kepada kita. Tetapi sadarilah bahwa dalam diri saya ada wibawa yang dikaruniakan Allah secara luar biasa, dan saya dapat mengatasi setiap persoalan-persoalan kehidupan ini. Itu perenungan kita yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika saudara-saudara merasa bahwa wow, hidup ini sangat menggembirakan, hidup ini sungguh luar biasa, betul sekali bahwa saya adalah orang yang mulia, betul sekali bahwa ada kemuliaan pada diri saya, kehormatan diberikan kepada saya, dan saya dihormati oleh orang lain. Berhati-hatilah. Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah karena perasaan bahwa kita lebih daripada orang lain. Jangan sampai kita kehilangan kendali dan seakan-akan mau sama seperti Allah. Ingat kejatuhan Adam dan Hawa karena dia ingin sama seperti Allah. Kita memang diberikan sesuatu hal yang luar biasa di hadapan Tuhan, tapi hampir sama seperti Allah. Ketika merasa bahwa hidup ini sangat luar biasa saya jalani, menyukacitakan, tidak ada tantangan di dalamnya, tidak ada duka di dalamnya. Berhati-hatilah, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya, saudara-saudara, diciptakan hampir sama seperti Allah. Karena itu, satu, jaga harkatmu sebagai seorang yang dicipta Allah secara luar biasa. Yang kedua, jagalah harkat orang lain sebagai yang juga dicipta hampir sama seperti Allah. Yang ketiga, ketika hidup ini tertekan, ketika hidup ini begitu banyak menghadapi kesulitan-kesulitan, maka sadarilah bahwa ada kekuatan yang besar di dalam diri kita dan bahwa ada wibawa ilahi di dalam diri kita. Dan yang keempat, kalaupun hidup ini terasa baik-baik saja, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah dan merasa bahwa saya punya segala-galanya. Tidak. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Soli Deo Glory. Tuhan memberkati saudara-saudara dengan firman-Nya. Haleluya. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Biarlah kita terus boleh menjaga wibawa kita sebagai umat Allah yang diciptakan hampir sama dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama akan berdoa syafaat. Dan bagi saudara-saudara yang rindu untuk didoakan, silahkan menyampaikan pokok doanya di kolom komentar. Dan juga boleh menyampaikan pokok doanya melalui hotline Solideo Rantepao di 0822 100 01913. Dan sebelum kita bersama-sama berdoa, kita akan mendengarkan pujian bersamamu, tenang bersamamu. Saat ku terjatuh, ada tanganmu menopang, kau angkatku kembali berjalan
bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku. Saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri, hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku. Saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri, hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Kau beriku kelegaan saat ku merasa sesat melewati hidup ini. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Tenang saat bersamamu. Tenang saat bersamamu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Kita bersyukur bersama sejumlah orang tua dan saudara-saudara kita, anak-anak kita yang berulang tahun. Ada Andri Seva, ada Ataya, anak dari Bapak Pendeta David Tiranda, kemudian Dr. Restu Rantai Tondok, yang juga sementara menyelesaikan spesialis pada saat ini. Kemudian Simon Malewa yang berulang tahun. Puji Tuhan, selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun, baik yang kami sebutkan maupun saudara-saudara dimanapun yang berulang tahun pada saat ini. Kita bergumul bersama dengan sejumlah saudara-saudara yang sakit dalam pemulihan. Penatua Daud Pongsapan di Makassar, Nenek Kiti di Makale, Nenek Kusma di Benteng Batu, Ibu Hermin Gantina di Makassar, Bapak Ayub Toding Datu sementara isolasi mandiri di rumah, Pendeta Mandan Paratu yang dirawat di Makassar, Mama Dodi di Barupu, kemudian keluarga Nenek Rara sementara juga isoman, Oma Deka Tonapa yang sakit di rumah, juga Novita Tandi yang isolasi mandiri di rumah. Kita juga berdoa untuk sejumlah orang tua dan saudara-saudara kita dalam pergumulan dan dalam kerinduan. Saudara kita Oktaviani, kemudian Reksi dan teman-teman lain yang akan mengikuti tes CPNS. Kemudian kita berdoa untuk Kiki Daniel yang merindukan keturunan. Kita berdoa untuk Nenek Indar di Sabang dalam usia lanjut dan sejumlah orang tua kita dalam usia lanjut. Kita berdoa untuk anak dari Ibu Edi Ningsi agar senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kita berdoa untuk pergumulan kita bersama dalam duka. Keluarga Bapak Pendeta Iye Panggalo atas meninggalnya sepupu di Makassar dan malam hari ini sementara dalam perjalanan ke Makassar, dan juga berdoa untuk keamanan di Indonesia, di negeri kita dan khususnya di Papua, dan tentu kita berdoa untuk jemaat Rantepao dan juga Solideo. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Allah kami yang menciptakan kami begitu rupa dan bahkan disaksikan oleh firman-Mu bahwa kami ini diciptakan hampir sama seperti Allah. Ya Bapa, ajarlah kami untuk menjaga itu, karena itu adalah anugerah yang terindah. Dan bahkan untuk menjaga kami yang diciptakan hampir sama seperti Allah. Di dalam Yesus Kristus Allah berkarya dan bahkan berkorban bagi kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa kuat menjalani kehidupan ini, tetapi kami juga tetap mengingat dan memuliakan Tuhan ketika kami menemukan kehidupan yang lebih baik menurut ukuran kami. Tetapi kami pun tetap juga optimis, kalaupun kehidupan kami tak terlalu baik menurut ukuran kami, tetapi menurut ukuran Tuhan, kami adalah sosok yang luar biasa. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk hal-hal yang luar biasa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terlebih keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bersyukur bersama orang tua dan saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pencapaian-pencapaian dalam hidup, untuk kesembuhan bagi yang pernah sakit, untuk kabar sukacita yang diterima dari sanak keluarga dimanapun berada. Terima kasih Bapak untuk semuanya, Engkau baik dan sungguh baik dalam kehidupan kami, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tapi dari rasa syukur kami Bapak, perkenankan kami dengan keluh kesah dan kesedihan kami, pergumulan kami di hadapan Tuhan. Ketika sejumlah orang tua dan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit, kami mohon Tuhan, kuatkanlah iman mereka. Karena kami percaya oleh iman kami disembuhkan, oleh iman tubuh kami yang diciptakan hampir sama seperti Allah ini akan melawan semua penyakit-penyakit yang ada. Khususnya ketika pada saat ini kami masih dikurung oleh pandemi karena COVID. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan dan karunia Tuhan yang ada di dalam diri kami akan mengalahkan itu. Tetapi kalaupun kami harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ada orang tua dan saudara-saudara kami yang tak mampu bertahan, biarlah kami melihat semuanya ini dalam terang kehendak dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Kami bersedih, tetapi kami tetap berpengharapan di hadapan Tuhan. Dan karena itu pula ya Tuhan, kami bersedih bersama dengan sejumlah keluarga kami, orang tua dan saudara-saudara kami yang berduka cita karena kematian orang yang dikasihi. Tuhan, hiburkanlah saudara-saudara kami.
Sehingga kami semuanya tetap meyakini bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus bahkan kematian sekalipun. Tuhan, kami berdoa dan berharap bersama dengan mereka saudara-saudara kami yang bergumul karena merindukan anak dalam kehidupan mereka. Karena kerinduan terhadap orang-orang yang dikasihi agar senantiasa dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudara kami yang akan mengikuti tes CPNS. Orang tua dan saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berjuang dalam kehidupan ini untuk berbagai hal. Kami percaya karunia-Mu ya Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu akan senantiasa dinyatakan bagi kami. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk setiap orang yang berharap, untuk orang tua kami yang merindukan kekuatan dan kesehatan di dalam masa-masa tua mereka. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Kami bergembira dan beruntunglah kami yang punya Allah di dalam Yesus Kristus yang oleh Roh Kudus senantiasa menuntun kami. Berkati kami semua, berkati jemaat Rantepau, berkati Solideo, biarlah ya Tuhan melalui channel ini dan melalui anak-anak muda-Mu ya Tuhan, melalui teman-teman yang berkarya, yang memberi diri di sini, kemuliaan bagi nama Tuhan senantiasa tersiar di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami, berkati pemerintah kami, kampung halaman kami dan bangsa kami, dan khususnya ketika ada pergumulan di Papua, kami percaya pengasihan Tuhan akan menutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus, dan bangsa ini akan pulih dari segala persoalan-persoalan, dan Engkau memberkati pemimpin kami. Ini kami Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu, kami percaya pengasihan-Mu di dalam Yesus Kristus yang sempurna bagi kami. Terima doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Orang tua serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, dan juga kepada saudara-saudara yang boleh tetap setia untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kami menyapa Saudara Hendrik Lebang, Ripka Subjono, Julise Napi Tupulu, Niko Palinggi, Sardis Paturanan, Rojas Margareta Panggalo, Alexander Payung, Karel Darman Balido, Adolfina Pasang, Esther Parimpung, Damaris Rangan, Takari Palinggi, Maria Patandungan, Gusti Tibian, Iga Mawarni Ayu Sundaratu, Epertando, Hermin Bane Parimpung, Esther Taruk, Yuli Tandilabi, Gracia Dedari, Eldianto Sappa, Ferry Layuk, Reinhard Prasetyo, Effendi Bano, Ayub Taka, Martina Sampai Kombang, Deborah Sartika, Hiskianus Simak, Asno, Monika Randan, Mariana Langsa, Simon Malewa, Linda Sepang, Martina Sampai Kombang, Edi Ningsi, Hermin Parinding, Kristina Maroko, Abdi Tara, Yasolina Pamean, Daud Barung, Ida Sarapang, Edi Ningsi, Hermin Marini, Joy Margaret, Ujun Batara, Stefanus Sappe, Rispa Wenry, dan juga kami mengucapkan turut berduka cita untuk musibah banjir yang terjadi di Batu Tanduk. Kiranya Tuhan boleh menjaga kita semua. Dan pada malam hari ini demikianlah ibadah kita. Sampai jumpa pada episode Lentera Malam selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Saya Rivi Frederika. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami dari kubur. Telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar, jalan yang benar.